Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mapel Informatika yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Renggi Ramadan Bimo, saya Muhammad Rafi Jodi. Dan hari ini kami akan mempresentasikan codingan kami yang bertemakan pembelian jersey. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Jadi yang pertama-tama itu ada bagian header. Nah, di sini kita menggunakan dua macam header. Yang pertama include iostream dan include string. Include iostream ini kita gunakan untuk menyediakan fasilitas untuk input yaitu cin dan output cout. Selanjutnya di sini ada include string. Include string ini kita gunakan untuk mendeklarasikan tipe data string yang akan kita gunakan nanti di program kita, seperti nama-nama jersey yang akan kita tampilkan. Lalu selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std ini kita gunakan supaya ketika kita menuliskan std itu nggak harus berulang kali kalau kita menuliskan sebuah fungsi baru. Nah, jadi supaya nggak ribet lah. Lalu selanjutnya di sini ada inMain. InMain adalah sebuah fungsi utama yang ada di C++, yaitu ya fungsi yang pertama kali dijalankan lah. Lalu di sini adalah garis miring daftar jersey dan harganya dengan jumlah yang terbatas. Nah, ini tuh namanya komentar. Komentar itu sebenarnya digunakan untuk memperjelas aja bahwa bagian codingan ini adalah daftar jersey dan harganya. Nah, komentar ini gak bakal dieksekusi sama si program kita karena ini sebenarnya untuk memperjelas aja bagian codingan kita yang bagian yang ini. Lalu di sini di bawahnya ada const in max jersey sama dengan 4. Nah, const atau konstanta ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang nilainya itu tidak dapat diubah setelah diinisialisasi atau dideklarasikan. Jadi variabel max jersey ini ketika udah diberi nilai nggak bakal bisa diubah ketika dideklarasikan. Lalu in ini menandakan bahwa variabel max jersey kita ini adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu max jersey sama dengan 4 ini kita memberikan nilai 4 pada variabel kita, yaitu max jersey. Nah, nilai 4 ini yang dimaksud itu adalah jumlah maksimal jersey, jenis jersey yang tersedia di program kita atau kayak di toko kita lah gitu. Lalu di bawahnya di sini ada string jersey. Max jersey sama dengan Real Madrid, Barcelona, Manchester United, dan Liverpool. Nah, di sini kita menggunakan string untuk menyimpan. Ini string ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks ya. Lalu di sini ada jersey max jersey. Nah, jersey max jersey ini adalah kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah array. Nah, array ini kita beri nama jersey dengan ukuran max jersey. Nah, jadi array ini kan kita sudah tahu fungsinya itu digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi array jersey ini kita gunakan untuk menyimpan nama-nama dari jenis jersey tim sepak bola. Jadi isinya itu ada nama tim Real Madrid, Barcelona, Manchester United, dan Liverpool. Lalu selanjutnya di sini ada in harga. Max jersey sama dengan 100.000, 120.000, 110.000, dan 95.000. Nah, in harga ini digunakan untuk menunjukkan bahwa si array harga ini adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu di sini ada harga max jersey. Sama seperti yang di atas tadi, ini adalah sebuah array yang kita beri nama harga dengan ukuran max jersey. Nah, kalau yang array yang ini kita gunakan untuk menyimpan daftar harga dari masing-masing jersey yang udah kita tuliskan tadi di atas. Nah, isinya itu harganya ada 100.000, 120.000, 110.000, dan 95.000. Ini udah menyesuaikan sama nama jersey yang di atas tadi ya. Lalu di bawahnya di sini ada garis miring keranjang belanja. Ini seperti di atas tadi, ini adalah komentar yang menunjukkan bahwa codingan ini, bagian yang ini itu menjelaskan keranjang belanja kita. Nah, jadi string keranjang
max jersey. Nah, string itu seperti yang kita tahu menyimpan teks, lalu keranjang max jersey. Ini adalah array yang kita beri nama keranjang dengan ukuran max jersey. Nah, kalau array yang ini kita gunakan sebagai keranjang belanja. Nah, yang dimaksud keranjang belanja itu kita simpan ketika pelanggan membeli itu. Kita bisa membeli banyak jersey. Nah, kita simpan di dalam area yang ini, keranjang. Jadi kita bisa menyimpan pilihan-pilihan jersey yang dipilih sama si pelanggan tadi ke dalam area yang ini. Lalu di sini ada in jumlah barang dan in total belanja. Nah, kedua variabel ini merupakan tipe data integer. Nah, kalau yang jumlah barang ini digunakan untuk menyimpan pilihan-pilihan jersey yang dipilih si pelanggan. Lalu di sini ada total belanja. Nah, kalau total belanja ini digunakan untuk menghitung total dari pilihan belanja si pelanggan tadi. Misal dia milih lebih dari satu, bakal ditotal nih harganya di sini. Baru di sini ada cout. Cout. Nah, kita spam cout ya di sini digunakan untuk output ya, untuk menampilkan teks. Nih, kita banyak supaya codingan kita nggak boring, nggak membosankan, kita tampilkan teks ya. Lalu ke bawah. Lalu di sini ada tipe data pengulangan for. Ya, jadi for ini untuk pengulangan ya. Lalu di sini ada in integer, i sama dengan 0. Kalau i sama dengan 0 ini adalah inisialisasi atau nilai awal. Lalu di sini ada i lebih kecil daripada max jersey. Nah, i lebih kecil dari max jersey adalah sebuah kondisi yang digunakan untuk menentukan kapan pengulangan kita ini berhenti. Lalu di sini ada i++ digunakan untuk penambahan. Lalu di sini ada cout untuk output menampilkan. Nah, lalu di sini ada i+1. i+1 ini untuk menampilkan list yang akan ditampilkan dari urutan 1 ya. List jersey kita tadi. Nah, listnya akan ditampilkan dari urutan 1. Lalu di sini ada jersey i. Jersey i ini digunakan untuk menampilkan daftar jersey yang udah kita tulis tadi. Lalu di sini ada harga i digunakan untuk menampilkan harga dari masing-masing jersey. Baik, saya di sini akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Randy. Jadi saya di sini akan menjelaskan dari barisan ke-26. Nah, di barisan 26 ini berisi char, lanjut, dan char lanjut. Nah, apa sih itu char? Char merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sebuah variabel berkarakter tunggal seperti spasi kosong, tanda baca, dan huruf. Kemudian kita lanjutkan di barisan ke-27. Nah, di barisan 27 ini berisi do. Nah, apa sih itu do? Do merupakan sebuah kode awal yang digunakan untuk melakukan sebuah looping atau sebuah perulangan. Biasanya do ini digunakan bersamaan dengan while. Kemudian lanjut ke barisan ke-28, yaitu in pilihan titik koma. Nah, maksudnya adalah kita membuat sebuah variabel yaitu pilihan bertipe data integer. Kita analogikan seperti kasir. Saya sebagai kasir menanyakan kepada pelanggan mau pilih nomor berapa dari jersey yang telah kita siapkan. Nah, jersey yang kita siapkan ini menggunakan angka 1 sampai 4 karena kita menggunakan tipe data integer. Lanjut ke barisan ke-29, yaitu cout, operator penyisipan. Mau beli yang nomor berapa mas, atau no buat selesai. Maksudnya adalah program akan menampilkan di layar mau beli yang nomor berapa mas. Nah, jika si pelanggan memilih angka 0, maka si program akan menganggap bahwa si pelanggan ini sudah selesai berbelanja. Lanjut ke barisan ke-30, yaitu si in, operator penyisipan, pilihan, dan titik koma. Nah, maksudnya adalah kan si pelanggan tadi sudah memilih nih, misalnya angka nomor 2, maka si in ini akan menyimpan pilihan tadi ke variabel yaitu pilihan. Lanjut ke barisan ke-32, if pilihan lebih besar sama dengan 1 dan pilihan max jersey. Nah, maksud dari barisan ini adalah bahwa si pelanggan hanya boleh memilih angka 1 sampai max jersey yaitu 4. Jadi si pelanggan nggak boleh memilih di luar angka 1 sampai 4.
Jika memilih di luar angka 1 sampai 4 maka dianggap tidak membeli oleh si program. Lanjut ke barisan ke-33. Keranjang buka kurung jumlah barang, tutup kurung sama dengan jersey pilihan -1. Nah, setelah si pelanggan tadi memilih jersinya, misalnya si pelanggan belinya dua jersey. Nah, maka akan dimasukkan ke dalam jumlah barang, maka akan dimasukkan ke dalam keranjang oleh si program. Lanjut ke barisan 34. Total belanja tambah sama dengan harga pilihan -1. Nah, analoginya kita sebagai kasir. Nah, setelah dimasukkan tadi dimasukkan ke keranjang, maka total belanjaan tadi akan kita jumlahkan totalnya dan kita masukkan ke dalam total belanja. Lanjut ke barisan ke-35. Jumlah barang plus titik koma. Nah, maksudnya dari barisan ini tuh jumlah barang akan bertambah di keranjang. Jadi kayak konfirmasi si program gitu. Lanjut ke barisan 36. See out oke jadi jersey pilihan -1. Ini ya Mas. Nah, maksudnya adalah si program nih ngasih tahu, kita akan menampilkan pesan di layar untuk ngasih tahu ke pelanggan bahwa ini aja jersey yang dibeli kah Mas gitu. Lanjut ke barisan ke-37. LC if pilihan sama dengan 2 0. Kemudian barisan 38 break titik koma. Nah, maksudnya adalah jika pelanggan tadi jika pelanggan tadi kan biasanya di suatu swalayan sebuah penjualan, ketika di kasir maka akan ditanyakan apakah ingin lanjut berbelanja atau enggak. Nah, jika si pelanggan tadi ini masih memilih angka 0, maka akan dianggap selesai berbelanja dan tidak akan ditanyakan lagi apakah ingin berbelanja atau enggak. Lanjut ke barisan 39. LC kemudian 40. See out maaf pilihan jersey yang itu enggak tersedia Mas, adanya nomor jersey yang ada di atas Mas. Nah, dari barisan ini program akan menampilkan sebuah teks di mana jika si pelanggan sudah memilih angka 0, maka akan ditampilkan teks maaf Mas, pilihan jersey itu nggak ada Mas, adanya nomor jersey yang ada di atas yaitu angka nomor 1 sampai nomor 4. Lanjut ke angka 43. See out ini masih mau lanjut beli lagi kah Mas, ya atau tidak. Nah, si program akan menanyakan apakah si pelanggan ini mau lanjut beli atau enggak. Jika si pelanggan ini ingin lanjut, maka kita masuk ke barisan ke-44 yaitu see in lanjut. Nah, ketika pelanggan bilang lanjut ya atau ya, see in akan menyimpan akan membaca input dari si pelanggan dan akan menyimpan ke variabel lanjut. Lanjut ke 45. While lanjut sama dengan 2, y lanjut sama dengan y besar titik koma. Nah, di barisan ini maksudnya adalah ketika kita ingin mengetik di line compile, kita bisa ngetik 2 y kecil atau y besar untuk mengatakan lanjut. Kenapa kok kita bisa menggunakan dua pilihan huruf y kecil atau y besar? Karena kita menggunakan garis miring 2 di tengah barisan 45 ini. Lanjut ke barisan 47. See out oke jadinya Mas mau beli. Nah, program akan menanyakan, program akan mengkonfirmasi bahwa Masnya tadi itu belinya tuh misalnya 2 jersey tadi, akan ditampilkan nih jersey apa aja yang sudah dibeli. Jadi begitu. Lanjut ke barisan 48. For in i sama dengan 0, i jumlah barang i plus plus. Nah, program akan melakukan perulangan sebanyak jumlah barang yang dibeli oleh si pelanggan tadi. Barisan 49. See out keranjang i ndl. Nah, maksudnya adalah barang tadi akan ketika kita melakukan sebuah run compile, maka barang-barang yang sudah dibeli oleh si pelanggan tadi akan ditampilkan di layar. Seperti itu. Nah, lalu saya akan melanjutkan pembahasan yang
yang dilanjutkan oleh teman saya tadi. Lalu pertama ada nomor di barisan 51 yaitu console out, operator insersi. Nah, di sini nih jadi di sini kita ingin mencetak harga total yang telah dimasukkan. Lalu pada baris ke-53 dan ke-54, nah pada barisan ke-53, nah di sini char bayar titik koma. Nah, di sini kita ingin mendeklarasikan variabel bayar yang bertipe karakter untuk menyimpan pilihan kepada pengguna apakah ingin membayar atau tidak. Nah, lalu pada barisan ke-54 dan ke-55, nah di sini kita ingin memeriksa apakah pelanggan ini menjadi bayar atau tidak. Nah, lalu pada barisan ke-57 if. Nah, ini kondisi if di mana kita ingin memeriksa kepada pelanggan apakah jadi bayar atau tidak. Nah, lalu jika iya, pada barisan ke-59 di barisan ini pelanggan diminta untuk memasukkan jumlah uang yang akan diberikan yang akan dimasukkan ke dalam console out ini. Nah, lalu pada barisan ke-62, nah di sini integer kembalian sama dengan uang dikurang total belanja titik koma. Nah, di sini di barisan ini kita ingin menjumlahkan uang kembalian yang akan diberikan kepada pelanggan dengan mengurangkan uang dikurang total belanja, yaitu uang yang diberikan oleh pelanggan dikurang dengan total belanjaan. Nah, jadi hasil dari pengurangan ini kita bisa memasukkan hasil pengurangan ini lalu kita masukkan ke dalam variabel kembalian. Nah, lalu masuk ke dalam barisan ke-63 dan ke-64. Nah, di sini if dalam kurung kembalian lebih besar dari 0. Nah, jadi ini maksudnya jika kembalian lebih banyak dari 0, maka kita di sini program akan mengeluarkan pesan dan mencetak bahwa kembaliannya masih ada. Nah, lalu dan mengonfirmasi juga kepada pelanggan, bisa silahkan datang lagi ya. Nah, lalu pada baris ke-65 dan 66, nah else if kembalian sama dengan 0. Nah, di sini juga jika uang yang diberikan oleh pelanggan ini pas atau tepat, nah di sini kita program akan akan mencetak pesan dengan memberikan oke, makasih ya, silahkan, dan menginformasikan silahkan datang lagi ya. Nah, lalu pada baris ke-67 sampai ke-69, nah di sini jika uang kembalian ini kurang dari 0, maka program ini akan menjalankan dan mencetak pesan dengan pesan lucu ya, dengan mencetak pesan kalau pesannya ini uang yang diberikan pelanggan ini kurang, dan mengonfirmasi ke pelanggan agar dapat mengulangkannya. Nah, lalu pada baris ke-72 yaitu return 0. Nah, di sini juga dapat memberitahu kita bahwa program kita sudah dilaksanakan dengan sukses tanpa adanya kendala. Oke, kita langsung aja run and compile. Jadi di sini ada teks. Pertama, selamat datang di booth kami, Mas. Mau cari apa, Mas? Lalu kita menjawab, cari jersey lah, Bang. Baru si penjual menjawab, kirain mau nyari apa, Mas? Nih, Mas, jersey yang kita jual, Mas. Bisa dipilih. Nah, di sini ada list dari jenis-jenis jersey dengan harganya masing-masing. Pertama ada Real Madrid dengan 100.000, Barcelona 120, Manchester United 110, dan Liverpool 95.000. Nah, baru dia bilang mau beli yang nomor berapa, Mas? Nih kita bisa pilih, mau pilih yang nomor berapa aja. Tapi yang di dalam list ini aja ya. Kalau yang di luar list nanti dianggap kita nggak beli. Oke, jadi kita misal pilih nomor 1. Nah, jadi Real Madrid ini ya, Mas, karena kita pilih nomor 1 berarti yang Real Madrid. Nah, selanjutnya ditanya nih, kita masih mau beli lagi atau gimana? Kalau kita pilih ya, berarti kita bisa memilih lebih dari satu jersey. Kalau kita pilih tidak, berarti cukup dengan jersey yang nomor 1 ini. Misal kita pilih ya. Nah, kita bisa pilih mau jersey yang nomor berapa, misal nomor 3. Nah, selanjutnya
ini ditanya lagi masih mau lanjut beli atau tidak. Nah, pokoknya ini akan terjadi pengulangan terus sampai kita menjawab tidak. Karena kita udah merasa cukup, kita jawab tidak saja. Baru selanjutnya nanti semua jersey yang udah kita pilih tadi ditotalkan harganya. Kita kan milih jersey Real Madrid dan Manchester United, berarti nanti akan ditotal harganya. Jadi totalnya 210.000. Nah, selanjutnya nanti dibilang ini aja mas, nggak ada tambahan lagi. Ya, nggak ada tambahan lagi. Kita jawab ya. Nah, baru di sini kita tinggal memasukkan uang kita. Karena harganya totalnya udah disebutkan, jadi kita tidak perlu repot-repot mikir berapa sih harus bayarnya. Misal kita masuki 250.000. Dan nanti ada kembaliannya 40.000. Tentu dengan uang pas juga bisa, nanti nggak ada kembalian. Dan juga kalau misal kita duitnya kurang nih ya, misal kita duitnya kurang, misal kita pilih nomor 1 tidak, ya langsung bayar di sini Real Madrid yang harganya 100.000. Atau kita misal bayar pakai uang kurang ya, 90.000. Tentu bakal dibilang uangnya kurang, balik ke rumah dulu, ambil uangnya sana. Dah, itu saja. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.